buddies, how are you today? Hari ini kita bakal ngobrolin tentang high value woman secara lengkap. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis ya. Tapi seperti biasa, sebelum aku lanjut videonya, aku pengen kamu untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa untuk nyalain ring buttonnya biar kalian tahu tiap kali aku upload video baru. Oke? Aku tungguin ya. 1, 2, 3, apakah udah? Kalau udah, kita lanjut. Kita mulai dulu dari definisi high value woman. Dari beberapa artikel yang udah aku baca, high value woman adalah mereka yang mengetahui nilai diri mereka sendiri, yang tahu self-esteem-nya. Tapi karena terlalu sederhana, so let me give you my opinion about high value woman. Bagiku, high value woman adalah mereka yang mengetahui dan menciptakan nilai-nilai dalam dirinya. Mereka adalah seseorang yang berani mengemukakan keinginannya dan hidup sejalan dengan prinsip yang mereka pegang. Banyak dari kita ingin menjadi high value woman, tapi kenapa sih gitu? Karena menjadi high value woman di sekarang ini, kayak kita dikasih kesempatan sebagai perempuan untuk bisa sama-sama mengejar mimpi kita, sama-sama mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Mereka yang dianggap high value woman adalah mereka yang dapat memancarkan energi mereka, yang memberikan aura positif kepada banyak orang, dan mereka tidak mudah direndahkan oleh banyak orang atau oleh orang lain. The number of single households has risen at a continuous rate over the last few decades. In 2021, there was 37.8 million single households in the US, showing the many individuals choose to live and work without a partner. Many women decide to put their well-being, career, and themselves above finding a partner. A study in Australia found that 76% of women reported being satisfied with a single life, contrasted with 67% of men. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas mengenai high value woman. Ini adalah timeline yang bakal kita obrolin malam ini. So, are you ready? Let's get started. Yang pertama adalah mindset. Ketika kalian ingin menjadi high value woman, artinya kalian harus punya mindset yang baik. Being high value woman artinya kalian memutuskan untuk hidup memiliki prinsip sesuai dengan apa yang kalian pegang. Dan itu memastikan bahwa kita nggak gampang berubah seperti emosi yang nanti bisa aja yang dari seneng bisa jadi sedih. Itu tuh gak gampang berubah, itu adalah sifatnya konstan dan bagaimana itu menjadi lifestyle kita. Tentukan dulu kenapa sih kita pengen jadi high value woman. Tujuan kita itu penting banget. Tolong untuk jangan jadikan kalian pengen jadi high value woman karena kalian butuh validasi orang lain. Kalian pengen kelihatan keren, kalian pengen ikut-ikutan tren sosial media. Jangan kayak gitu. Karena motivasi yang dangkal itu kayak nggak kurang berharga gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu tuh nggak terlalu bikin kita nge-boost energi. Jadikan kalau high value woman itu adalah mereka yang nge-show up diri mereka ke publik itu tanpa perlu validasi dari orang lain. Mereka tuh bisa menilai tanpa kita meminta. Jangan sampai lagi aku menemukan orang yang pengen jadi high value woman karena mereka itu lagi patah hati. Ya bagus sih untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik ketika mereka sedang patah hati. Tapi jangan untuk di-approve ke orang lain kalau misalnya aku bisa jadi lebih baik tanpa kamu gitu. Jangan kayak gitu. High value woman tuh gak perlu attention dari orang lain. Dia nge-approve karena dia pengen caring sama diri sendiri. Dia peduli sama diri sendiri. Dia tahu value-nya lebih berharga daripada validasi dari orang lain. Yang selanjutnya adalah they know who they are. Orang yang high value woman adalah mereka yang sadar diri, mereka yang punya awareness yang tinggi, mereka yang tahu siapa dirinya. Mereka tahu kekurangan dan kelebihan diri dia. Mereka tahu apa yang mereka mau, apa visi misi mereka. Dari dulu aku tuh cerewet untuk bilang self-discovery, mengetahui jati diri. Untuk apa sih? Kenapa sih? Bla 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 bla. Emang penting ya? Penting banget. Karena menurut Erik Erikson, itu di dalam perkembangan psikososial, ada yang namanya kebingungan peran versus identitas diri. Di mana usia 12-18 tahun, kita tuh dikasih waktu untuk nge-explore apa aja yang kita suka, untuk tahu jati diri kita sesungguhnya apa. Kalau misalnya kita nggak tahu diri kita sendiri, kita bakal kesulitan untuk kendaliin diri sendiri. Karena kita nggak tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa kekurangan kita, dan apa kelebihan kita.
kita bakal kebingungan sama yang namanya personality kita sendiri. Makanya itu adalah hal yang penting banget, self-discovery, menemukan jati diri. Seorang high value woman sudah pasti harus menentukan siapa dirinya sendiri sebelum menentukan aspek-aspek lain, sebelum dia bikin prinsip untuk hidupnya. Karena ya percuma bikin prinsip tapi kita nggak tahu siapa kita sebenarnya, apa kekurangan kita. Jadi mereka menyelaraskan apa yang menjadi tujuan dia dan siapa atau prinsip yang dia pegang dan siapa dirinya sesungguhnya. Di sini aku bakal kasih tahu kalian beberapa hal yang bisa kita ambil atau tes yang kita ambil untuk mengidentifikasi kepribadian kita. Tapi jangan ngejadiin tes ini sebagai patokan tolak ukur bahwa ini adalah kepribadian kalian sesungguhnya. Ini tuh cuman bisa kasih kalian guideline pertama gitu untuk tahu siapa jati diri kita sebelum kita nge-explore lebih banyak lagi. Jadi ini lumayan ngebantu untuk aku. Kenapa aku bilang untuk jangan terlalu mempatokan kepribadian kita sama hasil yang diambil dari tes? Karena sifat manusia itu beragam, sifat manusia itu beraneka ragam gitu karakternya, dan gak ada satu tes pun yang bisa mengidentifikasi itu secara pasti. Oke, tes yang pertama adalah tes MBTI. Siapa sih yang gak tahu tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator? Aku lupa untuk itunya, tapi kayak gitulah nyebutnya. Ini tuh adalah tes personality yang famous banget karena mengelompokkan 14 tipe kepribadian manusia. Kalian bisa untuk ambil tesnya di bawah di description box. Aku udah sediain linknya, oke? Yang kedua adalah 4 temperamen berdasarkan protopsikologi. Aku bakal kasih fotonya di sini untuk kalian baca dulu dan juga screenshot. Selanjutnya adalah tes love language. Aku rasa aku gak perlu ngejelasin lagi love language test itu untuk apa. Ya kalian ngerti lah ya tujuannya itu untuk apa. Dan aku udah sediain linknya juga di description box. Selanjutnya ini adalah yang terakhir dan paling simple, yaitu adalah tanya temen kalian. Kayak kalian bisa milih 2 teman kalian yang paling dekat untuk ditanyain apa sih kekurangan dan kelebihan kalian, apa sih sikap baik dan sikap buruk kalian selama kalian berteman. Pastikan mereka jujur dan kalian be wise ya. Jangan sampai kalian marah-marah ketika mereka nyebutin apa sih kekurangan kalian, apa sih sifat-sifat buruk kalian. Itu bisa jadi pelajaran buat kalian untuk nge-improve diri lagi biar jadi lebih baik, oke? Halo buddies, maaf banget videonya harus aku cut sampai sini karena terlalu panjang. Jadi kita bakal bikin part kedua, oke? Jadi jangan lupa kalian juga untuk tonton part keduanya biar kalian bisa dapat keseluruhan insight-nya. Terima kasih.